Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Ada babu rakyat yang merasa layak dengan mobil 8,5 miliar. Pak, spill dosanya dong, aura penindas rakyatnya kuat banget. Hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja, jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ, jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil, sudah cukup. Halo sahabat Fitmo Story, gimana kabar kalian, sehat nih? Waduh, ngeri-ngeri sedap nih, warga Kalimantan Timur. Untung saya tinggal di Jawa Barat nih, pemirsa. Gubernur Kalimantan Timur lebih mementingkan mobil dinasnya yang harganya miliaran. Menurut saya, daripada beli mobil miliaran, lebih baik dibangunkan jalan, Pak. Seperti di Jawa Barat. Dan gubernur kami, gubernur Jawa Barat, lebih mementingkan infrastruktur jalan daripada membeli mobil dinas. Jangan lama-lama, yuk kita simak video dari warga Kalimantan Timur nih. KPK nggak penasaran nih buat audit gubernur satu ini. Enak kali ya jadi wakil rakyat ini ku tengok. Nggak malu pakai mobil 8,5 miliar buat lewatin jalan rusak. Pak, naik keranda juga bagus loh. Bulan puasa jago banget bikin orang kesel. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Nasihatnya itu agamis banget lagi. Kita sedang berpuasa, tolong jangan banyak gibahnya. Nggak sadar sama kelakuan sendiri yang kesetanan. Pinter banget bersilat lidah. Anda yang ngomong, kami se-Indonesia yang malu, Pak. Bukankah marwah pemimpin itu adil, jujur, dan bijaksana ya? Nggak ada hubungannya sama sekali dengan mobil 8,5 miliar. Rakyat Kaltim ada yang bangga nggak sih Bapak Gubernurnya pakai uang 8,5 miliar buat beli mobil? Coba komen. Marwah itu ketika tanggung jawab maksimal sebelum menuntut hak. Bicara marwah, di mana marwah Anda sebagai pemimpin bermewah-mewah dalam keadaan rakyat yang masih susah? Koreksi kalau bener. Masih ada rakyat yang luntang-lantung cari kerja, pendapatannya minim. Marwah itu kurang lebih martabat seseorang yang diukur dalam bertindak, dampak fungsional alias guna. Pertanyaannya, tindakan dan dampak apa yang sudah Anda lakukan? Sejauh mana gunanya? Sehingga berani sekali bicara fasilitas. Sudahkah memperlakukan rakyat sebagai prioritas? Panutan Anda Firaun atau Rasulullah, Pak? Bertanya dengan nada sopan. Siapa Anda pikir diri Anda itu? Raja Sulaiman. Udah beres belum soal jalan rusak bertahun-tahun, banjir, soal daerah 3T udah teratasi belum? Fasilitas sekolah rusak, soal kemiskinan, stunting. Bagaimana distribusi pembangunan? Udah merata belum? Minimal, kalau jadi manusia itu, ya punya rasa malu terlebih pemimpin. Koreksi kalau bener. Bisa-bisanya petantang petenteng pakai uang rakyat, tapi rakyatnya masih jauh dari kata sejahtera. Nggak tahu malu sekali. Sama kayak orang tua yang pamer tas branded, jam tangan Rolex, hutang di mana-mana. Anak-anaknya pada kelaparan. Tanggung jawab nggak beres, malah menuntut hak setinggi langit. Urak malunya dong. Tolong, itu pun kalau ada. Tapi rata-rata pejabat Indonesia kan emang nggak punya. Aduh. Nggak usah lagi, jadi jangan identik setiap pemimpin baru, mobil baru, janganlah. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat, ya kita rubah aja nanti dirubah. Saya ingin ikut sederhana kayak PPJ, pura-pura sederhana. Resah sekali sama sopir-sopir CPO yang tidak punya hati nurani seperti ini. Ini jalan masyarakat, bukan jalan perusahaan. Jangan semena-mena kalian sama masyarakat ya. Kalau masyarakat marah, habis kalian. Saya sampaikan ya, saya sampaikan dengan baik. Cuaca hujan, ini jalan tidak layak dilalui sama kalian. Jangan maksa, ini akibatnya. Aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Karena ulah keegoisan kalian yang tidak pernah mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri. Ini peringatan keras dari saya ya, tolong kalian CPO dengarkan ini baik-baik. Jika tidak, kami, masyarakat Bentian, forum anak muda khususnya, akan bertindak tegas untuk masalah-masalah seperti ini. Naik itu sudah itu? Enggak, susah. Naik tuh. Belum, badannya masih kena. Badan tuh kena kerak nih. Enggak, aman tuh. Ada, oh, coba. Perlu. Enggak, udah turun kita. Beuh. Masih diketawain Innova gue ya, asu. Gengsi loh.
Matikan AC om, caranya tenaganya nambah. Caranya suruh dia yang joki. Iya, aku kayak gitu. Aku gitu. Betul. Dia yang bawa, dia turun kaki. Tapi mahal dulu lah Aldo. Enggak, jangan bang. Ini enggak bisa ini. Nanti sudah Pesan buat kontraktornya, jangan ngurangin besi, ya kan? Besinya tidak boleh dikurangin, semennya nggak boleh dikurangin, betonnya harus yang berkualitas. Saya harapkan pembangunan Provinsi Jawa Barat tidak boleh volumenya berkurang. Tahun ini 2,4 triliun, sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan Provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih. Kanan kirinya ada PJU-nya, kemudian ada CCTV-nya. Gubernur Indonesia cuma satu, ya Deddy Mulyadi. Pejabat yang pertama kali main Facebook, Deddy Mulyadi. Ketika Bupati Purwakarta, page Facebooknya sudah jutaan, Pak. Jadi bukan baru mulai, bukan. Sudah jutaan, Pak. Makanya penghasilan dari Mulyadi saat ini, sosial media per bulannya miliaran, Pak. Ketika Bupati Purwakarta, saya pernah ngobrol sama beliau. Jadi memang kalau PR digital itu hanya tentang 3 hal. How to create the content, bagaimana membuat konten, how to manage content, when to share the content. Yang ketiga, how to manage digital community. Nah, Deddy ini sudah melakukan ini sejak Bupati Purwakarta. Beliau punya tim, Pak. Punya tim. Facebook, waktu itu beliau banyak main di Facebook. Facebooknya jutaan, Pak, yang page-nya. Mungkin ya di Indonesia paling besar fanpage Facebooknya beliau sampai bisa jadi 20 jutaan. Sehingga Deddy Mulyadi berseloroh, saya nggak perlu lagi wartawan, nggak perlu lagi, ya saya langsung di tempat saya gitu ya. Kan hasilnya adalah bisa tukeran gubernur nggak orang Jawa Timur. Kemarin perban di Sumatera Utara ada yang teriak, Pak KDM tolong kesini, tolong bantukan. KDM Pak, perban bencana di Sumatera Utara, menyebut Deddy Mulyadi gitu. Serasa gubernur Indonesia cuma satu, ya Deddy Mulyadi. Artinya beliau berhasil buat dirinya sebagai sebuah brand. Gubernur tuh begini, gubernur tuh begini. Berdasarkan penilaian kita seperti itu, ini beda nih. Angle-nya kebetulan yang ini tentang brand, bagaimana membuat branding diri sendiri di era digital layak dicontoh Deddy Mulyadi. Makanya kesempatan ini untuk contoh Deddy Mulyadi. Kita berikan penghargaan kepada beliau. Serangan balik KDM ke Gubernur Kaltim. Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Pantes aja surveinya 95%. Lihat sendiri kelakuan gubernurnya. Bukan cuma dikenal jago membangun jalan dan infrastruktur di Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga tahu cara membangun hati rakyatnya. Contohnya saat tiba di Bandara Nusa Tenggara Timur. Bukannya langsung masuk ruang VIP, beliau dengan ramah menyapa dan melayani satu persatu staf bandara yang ingin berfoto. Tidak ada jarak dan batas. Yang ada hanya senyum, candaan, dan sikap rendah hati. Dari situ kelihatan, Bapak Aing ini bukan cuma pemimpin di atas kertas, tapi pemimpin yang dekat, hangat, dan humoris. Makanya, rakyat merasa puas. Tapi momen paling menariknya ada di bagian akhir. Gimana ceritanya? Kita lihat sama-sama. Pagi Bu, apa kabar? Cantik-cantik sekali pagi ini. Boleh. Nah, kalau minta foto boleh, yang nggak boleh minta istri sama saya. Oke, terima kasih. Sini kakak. Kakak orang mana? Asli sini. Muslim? Iya. Oh, di sini banyak Muslim juga?
Bekasi. Ada, Muslim banyak juga. Kakak Iya. mana asli? Asli sini, Pak. Oh, hebat. Sama suami galak nggak? Jujur, sama suami galak nggak? Galak. Oh galak. Udah, Pak. Terima kasih kakak, terima kasih. Sini, bisa. Tit. Jadi, apa pendapatmu? Tulis di kolom komentar ya. Ini rahasia Kang Deddy menjadi politisi yang lebih hebat dari politisi yang lain. Bayangkan guys, ada seorang gubernur yang tidak perlu baliho raksasa, dia tidak perlu iklan miliaran, tidak perlu konferensi pers yang kaku, tapi setiap hari mukanya itu muncul di HP jutaan rakyat. Justru dari situlah masalah masyarakat diselesaikan. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang mengejeknya dengan julukan gubernur konten. Tapi orang yang mengejeknya itu sebenarnya sedang membuka rahasianya sendiri. Sebenarnya mereka tidak paham bagaimana kekuasaan bekerja di era digital ini. Kang Deddy itu bukan sekedar politisi. Dia adalah mesin atensi. Saat politisi lain sibuk rapat, Kang Deddy sibuk merebut perhatian rakyat. Saat politisi lain kirim surat-surat resmi, Kang Deddy baca kolom komentar di TikTok. Saat politisi lain masih debat prosedur, Kang Deddy sudah nelpon Kapolda dari pinggir jalan. Itu bukan pencitraan, itu perang kecepatan. Kang Deddy paham satu hal yang tidak dipahami 90% politisi di Indonesia. Di zaman algoritma, yang paling terlihat adalah yang paling berkuasa. Birokrasi itu lambat. Algoritma itu instan. Dengan jutaan followers di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, Kang Deddy mengubah media sosial menjadi sistem pengaduan publik tercepat di Jawa Barat. Warga tidaklah perlu lagi menghadap ke kantor dinas. Cukup tulis aja di kolom komentar, "Pak, di kampung saya ada jalan rusak." Dan jika videonya naik, masalah itu jadi prioritas. Itulah mengapa dia terlihat seperti selalu ada tuh di mana-mana. Bukan karena dia sok hadir, tapi karena memang algoritma membawanya ke setiap masalah-masalah itu. Sekarang, mari kita jujur deh. Politisi lain bilang, Kang Deddy itu gaduh, tidak prosedural, cuma cari viral doang. Terjemahan sederhananya ini, mereka tuh kalah di medan yang baru ini, di medan digital. Mereka itu masih main catur di papan lama. Baliho, rapat, konferensi pers. Kang Deddy udah main di papan catur yang baru, TikTok, YouTube, dan emosi rakyat. Kontennya memang dramatis. Ada marah, ada tangis, ada konflik. Tapi politik memang tidak pernah netral secara emosi. Perbedaannya, Kang Deddy itu justru welcome, bukan menyembunyikan emosi. Dan inilah bagian yang paling tidak diakui oleh para elit. Kang Deddy itu tidak sedang main sosial media. Dia sedang mengganti cara negara berkomunikasi dengan rakyat. Ketika dia membagi uang dari pendapatan YouTube untuk petugas upacara, itu bukan gimmick. Itu pesan politik. Dia mau kasih tahu, bahkan algoritma bisa dipaksa bekerja untuk rakyat. Jadi kenapa Kang Deddy ini bisa lebih kuat dari politisi lain? Karena dia tidak bertarung di dalam gedung. Dia bertarungnya di feed HP, di FYP jutaan rakyat. Dan selama jutaan orang ini bangun pagi, dengan wajah Kang Deddy di layar mereka, dia tuh nggak butuh baliho. Dia nggak butuh juru bicara. Dia nggak butuh izin buat didengar. Itulah rahasianya. Dia menguasai atensi. Dan di zaman ini, atensi adalah kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar ya. Ada gubernur kerjaannya cuma ngonten aja, masuk gorong-gorong, nggak mencerminkan aja sebagai pejabat. Coba, gubernur apaan? Ngebagi-bagiin uang ke rakyat, belusukan. Gubernur apaan itu? Bilangin deh, yang nonton video ini bilangin sama KDM. Gubernur itu kerjaannya diam di kantor, nikmatin fasilitas kantor. Makan gaji buta, makan duit rakyat, itu baru gubernur. Nyinyirin orang yang kerja nyata, itu baru gubernur. Bukan malah kerja terus-terusan. Kalau kayak gini, KDM bisa bahaya. Semakin dicintai sama rakyat kalau kayak gini terus. Saya tidak sombong ya pemirsa. Saya hanya bersyukur tinggal di Jawa Barat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, karena like, comment, and subscribe itu gratis. Bye.